Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah menjadi seorang murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, Erik adalah seorang yang bekerja di suatu perusahaan dan diberi fasilitas motor. Suatu hari tiba-tiba saja motor kantor yang biasanya dipakainya mengeluarkan bunyi yang aneh. Pagi-pagi ketika menstarter motor, dia terkejut mendengar bunyi suara motor yang berisik, jauh lebih berisik dari biasanya. Motor kantor itu memang sudah cukup tua. Wajarlah jika suaranya mungkin agak bising dibanding motor lain yang lebih baru. Namun pagi ini suara yang keluar tidak seperti biasanya. Tapi karena ia sedang buru-buru, harus segera ke kantor, maka ia menunda memeriksa sumber suara yang aneh itu. Sepanjang perjalanan, motornya mengeluarkan bunyi meraung-raung. Bahkan beberapa kali sempat terdengar suara letupan kecil pada knalpot. Rasa was-was menghantuinya sepanjang jalan. Dia khawatir motornya mogok atau muncul masalah lain. Syukurlah, akhirnya ia bisa tiba di kantor dengan selamat. Tapi karena tiba di kantor waktunya sudah mepet, ia tidak sempat lagi memeriksa motornya pagi itu. Sore harinya ketika hendak pulang, barulah ia sadar bahwa motornya masih bermasalah. Ia agak kebingungan karena pada jam begini biasanya bengkel motor resmi sudah tutup. Kemudian Iwan, teman kantornya, berkata, "Bos, suara motornya ribut sekali. Lebih ribut dari biasanya." "Iya, dari tadi pagi ribut begini. Kira-kira kenapa ya Wan?" tanya Erik. "Coba periksa baut knalpotnya. Biasanya bunyi begini terjadi karena baut knalpotnya longgar. Kencangkan saja, nanti suaranya pasti akan jadi normal lagi," kata Iwan. Erik pun mencoba menuruti saran temannya itu. Dia matikan motor, lalu memeriksa baut knalpot. Ternyata benar, bautnya memang longgar. Erik segera mengambil kunci dan mengencangkan baut yang longgar itu. Setelah kencang, ia mencoba menstarter motornya. Benar saja, kini suara motornya kembali normal, tidak lagi bising seperti tadi. Saudara yang terkasih, seperti halnya knalpot tersebut,
Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan mengalami kelonggaran. Hubungan kita mulai agak jauh dari Tuhan. Ini tercermin dari sikap dan perilaku kita yang kadang ucapan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai malas untuk berdoa, tidak suka bersaat teduh, atau lebih sibuk dengan pekerjaan, dan mulai melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saat seperti itulah manusia lama kita akan muncul dan mengeluarkan suara yang lebih nyaring dari biasanya. Amarah yang berlebihan, gosip, menjelek-jelekan orang, kata-kata makian, bahkan kadang juga kata-kata kutuk. Jadi bila kita mengucapkan perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan, kita harus sadari bahwa itu sesuatu yang salah dalam diri kita. Mari segera memperbaiki diri dan mempererat kembali hubungan kita dengan Tuhan, supaya suara yang keluar benar-benar suara sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar suara bising, tidak karuan, yang tidak enak didengar. Biarlah setiap perkataan dan perbuatan kita menjadi berkat, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk senang bercermin diri atau introspeksi, agar dengan gesit dan cekatan kita segera bisa memperbaikinya, sehingga dandanan iman kita akan baik kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kuduskanlah pikiran, perasaan, dan perkataan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, rasakan, dan katakan semuanya berasal daripadamu, yang dapat memberkati banyak orang. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong, mampukan mereka untuk mengatasinya, agar mereka merasakan campur tangan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami juga ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga setiap hal yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.